Jangan sampai dari belakang karena tentu tidak akan terasa ya kalau kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, teman-teman kajian Samawa, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selalu berbahagia, berkelimpah rezeki, dan tentunya harmonis juga romantis bersama pasangan tercinta Anda. Teman-teman, spesial pada video kali ini, Teteh akan membahas tentang si Joni ya. Ini terkait ada yang tanya sama Teteh. Jadi kenapa pada saat mau jima itu si suaminya lagi tinggi syahwatnya, istrinya juga sudah siap ya. Tiba-tiba si Joninya ini loyo teman-teman. Nah, apa sih penyebabnya gitu ya yang bisa bikin Joni Anda loyo? Namun sebelumnya teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, supaya Teteh nggak lupa, madu perkasa by Teh Fajar sudah ready ya. Oke teman-teman, bisa tanya-tanya informasi mengenai produk ini sudah Teteh cantumkan ya ke nomor yang bisa Anda hubungi. Teteh ini kandungannya apa? Madu dan beberapa rimpang pilihan. Oke, seperti akar purwoceng, tribulus, pasak bumi gitu ya. Rasanya memang agak pahit karena ada rimpang atau jamu-jamuannya. Minum 1-2 sendok makan 1 jam sebelum Anda melakukan jima. Khasiatnya apa Teteh? Yang pertama, untuk dongkrak stamina. Yang kedua, biar Anda lebih tahan lama. Terus selanjutnya juga bikin tegaknya lebih sempurna. Meningkatkan syahwat Anda, jadi bawaannya pengen main terus. Terutama untuk mainnya sebentar ya. Yang istrinya belum apa-apa, Anda sudah keluar. Oke, informasi ada pada box deskripsi ya. Nah, ayo kita bahas ya. Ada beberapa yang menyebabkan si rudalnya para suami itu tiba-tiba loyo ya pada saat mau jima. Yang pertama teman-teman, kemungkinan nih suaminya lagi banyak beban pikiran, lagi stres, lagi banyak kepikiran cicilan dan lain-lain lah ya, sehingga bisa menurunkan kinerja dari hormon dan otaknya. Ya, ini sangat mempengaruhi sekali pada performa Anda di ranjang. Coba perhatikan. Yang kedua, kebanyakan nonton film. Loh, apa hubungannya Teteh? Nih, hubungannya sama ini. Jadi, ketika Anda nonton, terus selesai nonton, Anda berfantasi dong, ya, ketika akan melakukan jima bersama istri Anda berfantasi, nanti saya mau kayak gini nih sama istri, nanti istri saya begini. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang Anda tonton, sehingga menimbulkan Anda itu kecewa karena nggak sesuai sama apa yang ditonton ya, akhirnya bikin Joni Anda loyo. Oke, nggak usah banyak nonton lah ya, nggak usah nonton yang macam-macam, udah sama istri aja gitu. Yang penting Anda puas, istri Anda puas. Selanjutnya apa yang bikin rudal Anda loyo? Nggak pede sama ukuran, terus merasa diri saya nggak mampu, saya cuma sebentar, itu pengaruh loh ya. Jadi ketika Anda merasa nih di diri Anda, duh kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya nih sebentar, itu bisa benar kejadian sebentar. Terus kalau soal ukuran, nggak semua perempuan itu menyukai yang besar ya, apalagi kalau pelumasnya itu atau cairan si perempuannya itu sedikit karena bisa lecet. Caranya gimana Teh? Biarpun kecil tapi kecil-kecil cabai rawit. Nah, teman-teman harus paham bagaimana caranya menstimulasi atau cari area sangat sensitif pada istri Anda. Terus punten pada permainan inti, jangan fokus di dalam aja, tapi stimulasi area luarnya, karena di situ banyak sekali sel saraf ya, yang kalau distimulasi terus-menerus konsisten, lembut, itu bisa merangsang atau bisa membuat istri Anda mendapatkan puncaknya dengan cepat. Oke, jadi sekali lagi jangan fokus di dalam, tetapi luarnya juga stimulasi. Lalu perhatikan juga posisinya. Jangan sampai dari belakang karena tentu tidak akan terasa ya kalau kecil. Jadi usahakan itu dekat banget
ya, kayak gini. Jadi area luarnya tergesek, oke. Selanjutnya apa yang bikin si Joninya loyo atau rudalnya loyo? Ini kebanyakan suami nih, males gerak, nggak mau olahraga, terus pasif ya. Ketika Anda malas bergerak, Anda nggak mau olahraga, badan Anda itu jadi tidak terbiasa untuk melakukan hal-hal yang, tidak bisa aktif gitu ya, karena udah terbiasa pasif, diem gitu. Dengan Anda olahraga, dengan Anda aktif, si peredaran darah dalam tubuh kita ini menjadi lebih lancar. Otomatis aliran darah yang menuju pada rudal Anda pun menjadi lancar. Jadi tegaknya lebih sempurna, terus mainnya juga lebih lama ya. Minimal 15 menit. 30 menit lah ya, syukur-syukur bisa 1 jam. Oke, nggak usah yang olahraga yang berat-berat. Anda jalan kaki aja ya, keliling kompleks Anda itu sudah cukup, asal konsisten dan setiap hari. Oke. Terus kalau ke kantor jangan naik lift, coba Anda naik tangga supaya jantung Anda pun sehat ya. Selanjutnya, apalagi yang bikin loyo? Anda nggak pernah dan males untuk cek kesehatan Anda, cek darah. Ini penting sekali ya. Ngeluh, ih nggak bisa tahan lama, ih loyo, ih letoy. Ternyata setelah dicek, Anda punya gula darah tinggi, Anda punya hipertensi, Anda kolesterolnya tinggi. Jadi tidak nggak kedeteksi gitu ya. Nah, mulai sekarang coba cek kesehatan Anda, cek darah Anda 1 bulan sekali. Lihat kadar gula darahnya, tekanan darahnya, terus asam urat ya, terus kolesterolnya. Nah, karena teman-teman penyakit darah tinggi ya, lalu gula juga diabetes, itu sangat mempengaruhi performa Anda di atas ranjang bersama istri Anda. Jadi hasratnya itu pengen, tapi nggak bisa gitu ya, karena ada penyakit itu tadi. Pernah ini teman teteh sendiri yang mengalami, suaminya ini punya diabetes ya, masih sama-sama muda. Jadi istrinya itu lagi pengen, begitu pula dengan suaminya. Istrinya itu sudah melakukan cara sedemikian rupa sampai punten ya, oral juga. Pada saat sudah berdiri, kan lama tuh ya disimulasi sama istrinya, pada saat berdiri cuma sebentar udah keluar kecewa istrinya, udah capek bikin supaya bisa berdiri, udah berdiri cuma sebentar. Nah, itu yang punya diabetes, jadi hati-hati ya. Nah, apalagi kurang minum air putih. Nih teman-teman, ayo mulai dari sekarang Anda bangun tidur, terutama untuk yang 40 ke atas, bangun tidur minum air hangat 1 gelas saja ya. Setelah itu Anda bisa ke toilet ya, untuk melakukan mau mandi ya, mau berwudu, terus setelah itu sholat, terus Anda olahraga. Bagus kayak gitu ya. Cukupi kebutuhan air putih Anda. Udah mah Anda ngerokok, terus Anda juga minum kopi gitu ya. Nah, teman-teman, nikotin, kafein, kalau Anda berlebihan, terus Anda juga kurang minum air putih, itu bisa bikin darahnya itu tidak terhambat aliran darahnya gitu ya. Jadi sangat penting sekali imbangi dengan air putih, bahkan vitamin C bagus ya untuk yang ngerokoknya itu over gitu ya. Sama minum kopi, karena biasanya para lelaki itu kalau ngerokok itu wajib minum kopi. Hati-hati ya. Terus gulanya kurangi, bahkan tidak pakai gula sama sekali pun bagus ya, supaya Anda nggak kena diabetes ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Yang mau tanya, yang mau berudur rembuk, silahkan ya. Lewat kolom komentar saya tunggu. Kalau pengen yang lebih privasi, teman-teman bisa berkirim email. Ini punten ya teman-teman, saya ngomongnya agak belibet. Nggak tahu kenapa hari ini ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.